Kram, lihat tuh si Sahal. Dia selalu berinfak setiap hari. Tapi kok aku jarang melihatnya? Iya, dia selalu nginfaknya diam-diam. Kalau nggak ada orang baru dia infak. Wah, ternyata bagus juga ya. Yuk kita infak juga. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baik pemirsa yang budiman, kembali lagi di Pod Raihan, podcast Ramadan menjadi insan yang ihsan. Pada podcast kali ini kita akan membahas proses untuk menjadi viral, atau bisa kita judulkan dengan judul mau viral. Gini caranya. Pada kesempatan kali ini sudah datang di samping saya Ustadz Surya Dharma Putra. Bagaimana kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Ustadz, sebelum kita jauh membahas tentang masalah viral nih Ustadz, viral ini kan sesuatu yang sudah tidak terlepas Ustadz di zaman saat ini, di era modernisasi, apalagi sudah masuk era digitalisasi, di mana manusia itu sudah tidak terlepas dari namanya sosial media gitu. Dan kalau kita lihat di sosial media itu nggak terlepas dari yang namanya viral gitu, sesuatu yang bersifat viral gitu. Menurut Ustadz nih, bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena viral ini? Oke, terima kasih pada Ustadz. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, laman nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa yang beriman, membahas tadi tentang viral, tentang fenomena viral. Kalau kita berbicara tentang viral, maka kita akan mengambil suatu kesimpulan bahwa viral itu ada dua sebenarnya, yaitu viral, memviralkan diri, yang kedua diviralkan atau terviralkan gitu. Jadi fenomena viral ini sebenarnya nggak terlepas dari dua tadi ya. Ya, benar. Pertama, viral yang dia itu memviralkan diri dia, dan ada yang viral itu dia diviralkan gitu. Diviralkan. Diviralkan. Oke.
Dari masalah viral tadi, Ustaz, tadi kan jadi udah disampaikan viral itu ada dua berarti caranya, Ustaz, ya. Ada yang diviralkan dan ada yang memviralkan diri. Menurut Ustaz nih, dalam Islam, bagaimana sih agar kita sebagai seorang Muslim itu menjadi viral yang benar dalam Islam? Menurut saya gimana, Ustaz? Terima kasih. Menurut Islam, kalau viral itu sebenarnya memviralkan atau diviralkan sebenarnya boleh-boleh saja. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada pembeda ya, mau dia diviralkan atau dia memviralkan diri itu nggak ada masalah dalam Islam, Ustaz, ya? Ya, karena memang di zaman dahulu pun sudah ada viral sebelum adanya teknologi sekarang. Seperti viralnya itu dengan ucapan, itu kan juga viral. Iya. Sekarang dengan teknologi seperti video, itu juga Video. viral. Maka viral zaman dahulu itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi dan para sahabat yang akan melaksanakan jihad perang, mereka akan berinfak dahulu untuk mempersiapkan peralatan perang. Perang, betul. Seperti persiapan perang, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, besok atau nanti kita akan melaksanakan perang. Maka siapa yang bisa menginfakkan hartanya untuk biaya atau biaya jihad ini, kata Rasulullah SAW, persiapan perang ini, maka sahabat-sahabat banyak yang menginfakkan hartanya untuk jihad, Ustaz, ya. Iya. Kan viral jadinya. Betul. Semua orang akhirnya berinfak. Betul. Diviralkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ada di antaranya sahabat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menginfakkan sepertiga hartanya, dan sahabat-sahabat yang lain juga menginfakkan harta-harta mereka. Itu menjadi viral. Berarti kalau kita merujuk kembali sebenarnya, ini kita terlalu jauh nih ya. Tadi kita belum menyinggung. Sebenarnya kan tadi kalau kita lihat dari kamus Oxford gitu, saya definisi viral ini kan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain dan itu terjadi terus-menerus, dan itu disampaikan sesuatu yang menyebar luas yang disampaikan oleh orang-orang terutama di internet. Betul. Namun karena di zaman Nabi belum ada internet, Ustaz, ya. Betul. Jadi viral ini sebenarnya dari antar sesama manusia gitu, Ustaz, ya. Mulut ke mulut sampai sekarang, sampai kita sekarang kan. Ceritanya sampai ke kita. Jadi viralnya itu dari dulu sampai sekarang viral gitu. Iya. Cerita Nabi. Contoh lainnya mungkin kalau kita tengok, kalau kita tadi ya, kalau dari mulut ke mulut mungkin kalau kita belanja ya, mama gitu ya, ada kasus sama tetangga sebelah nanti viral gitu. Viral ke mulut. Dari mulut ke mulut. Zaman Rasulullah itu yang viralnya, maka viral itu kalau kita kaji sebenarnya boleh-boleh saja tadi kan, boleh-boleh saja. Yang penting itu niatnya. Yang penting niat dan tujuannya. Jadi dalam Islam mau kita memviralkan diri seperti tadi ya, para sahabat yang berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya untuk jihad di jalan Allah, sehingga sahabat-sahabat lain tuh kayak, oh si Abu Bakar tadi, Abu Bakar dia menginfakkan hartanya disusul oleh sahabat-sahabat lain sehingga dia menjadi viral gitu. Dia memviralkan diri dia dan yang lainnya mengikuti gitu. Berarti boleh dalam Islam? Boleh, karena memang tujuannya kan tadi balik lagi kita tentang niat dan tujuannya. Maka niat tujuannya viral itu adalah untuk memberikan edukasi kepada yang lain bahwa pentingnya kita berbuat baik. Maka kata Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang melakukan atau pelopor kebaikan, falahu ajruha wa ajru ma amila biha min ba'di min ghairi ayyunqasa min ujurihim syai'a. Jadi siapa yang melakukan, siapa yang menjadi pelopor kebaikan, maka pahalanya akan didapatkannya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti sedikit pun. Maka itu diantara pahala yang orang yang memviralkan tadi. Menjadi teladan yang baik. Teladan yang baik. Maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala yang mencontohkan tadi. Betul. Luar biasa. Ini contoh orang yang viralkan diri. Ada juga orang yang diviralkan. Jadi tadi kan kita menyinggung, tadi saya sampaikan tadi kan ada yang memviralkan diri. Salah satu kejadiannya di zaman Nabi tadi, orang sahabat-sahabat yang berlomba-lomba menginfakkan hartanya di
jalan Allah gitu Ustaz. Jadi Ustaz, kalau yang dia diviralkan Ustaz, berarti udah terjadi di zaman Nabi Ustaz ya? Sudah terjadi juga. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya cerita dari Nabi SAW, dari riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah SAW berjumpa dengan Umar dan Ali, maka katanya bahwa nanti akan datang seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Oh, Uwais Al-Qarni. Mungkin para pendengar yang budiman sudah tidak asing lagi ya dengan Uwais Al-Qarni. Oke, bisa kita lanjutkan? Lanjutan hadisnya bahwa dia mempunyai penyakit sopak, penyakit kulit. Iya. Dan alhamdulillah sembuh. Dan ada bekasnya sebesar ukuran dirham. Oh, ukuran dirham. Jadi ciri-ciri fisik dari Uwais Al-Qarni ini tuh masih ada bekas sopak di kulitnya sebesar uang dirham saja. Itu ciri-cirinya dari Allah Ciri-ciri dari Rasulullah sampaikan. Kemudian dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika dia bersumpah atas nama Allah dan berdoa atas nama Allah, maka Allah akan kabulkan. Masya Allah, karena berbakti dia kepada ibunya, maka setiap dia menyebutkan nama Allah, maka doanya akan dikabulkan. Maka ketika kalian nanti berjumpa dengan dia, maka mintalah kepada dia untuk memohonkan ampun atas dosa kalian, kata Rasulullah SAW. Luar biasa sekali Uwais Al-Qarni. Berarti dia diviralkan oleh Rasulullah SAW. Karena dia tidak memviralkan diri dia. Namun di kalangan sahabat dia menjadi orang yang sangat terkenal. Betul sekali. Insya Allah. Itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, bisikannya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Uwais tadi. Itu termasuk bagian dari diviralkan tadi. Dia tak mau sebetulnya. Karena ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan itu dicari oleh sahabat. Sampai mereka berjumpa dengan dia, menemui rumahnya, sampai rumahnya akhirnya viral, ramai orang ke rumahnya. Rumah Uwais Al-Qarni. Akhirnya dia pun pindah. Karena yang disampaikan oleh Nabi tadi Jadi para sahabat berlomba-lomba mencari Uwais Al-Qarni dan jumpa akhirnya, tapi dia pun pindah akhirnya. Oh, dia berarti berarti seorang Uwais Al-Qarni ini meskipun viral namun dia nggak mau diviralkan. Nggak mau diviralkan. Oke, berarti kan berdasarkan fenomena viral tadi kan ada yang diviralkan, sudah terjadi juga di zaman Nabi. Ada yang memviralkan diri, sudah terjadi juga di zaman Nabi. Berarti dalam Islam kedua tadi boleh saja? Boleh saja. Oh, boleh niat tadi kan? Oh, kuncinya di situ ya, di niatnya. Jadi kalau saudara yang budiman, para pendengar yang budiman, kalau ingin menjadi viral, mau memviralkan diri silahkan, mau diviralkan silahkan. Tapi kuncinya di niat berarti di niat. Maka harus kita tanyakan pada diri kita, dari hati kita. Niat kita karena Allah, atau karena ingin dipuji orang lain, atau ingin mendapatkan follower, follower, atau keuntungan duniawi lainnya. Ini bahaya. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang udah ada dalam hadis arba'in pertama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi meskipun apapun yang kita lakukan, salah satunya menjadi viral tergantung dari niat kita. Oke, berarti sudah dari yang kita bahas tadi tentang masalah viral nih, kesimpulannya apa nih Ustaz? Kesimpulannya adalah bahwa viral itu dibolehkan, apalagi di zaman sekarang ada juga yang viral-viral juga, seperti relawan-relawan yang membantu perjuangan baik itu di Palestina ataupun perjuangan orang-orang yang membutuhkan bantuan, ataupun guru-guru yang berada di pelosok yang mereka mungkin tidak sempat memviralkan, tapi diviralkan oleh orang lain. Maka itu termasuk mungkin bagian dari seperti Uwais Al-Qarni tadi. Jadi viral yang terjadi di zaman Nabi itu ada relevansinya di zaman sekarang, ada hubungannya di zaman sekarang. Salah satunya tadi saya sampaikan para guru relawan, para relawan yang membantu. Mungkin kalau kita bisa lihat di media itu relawan-relawan yang membantu saudara kita di Palestina. Di antaranya benar. Mereka tidak memviralkan diri, namun media mungkin dari berita memviralkan mereka sehingga mereka viral gitu. Betul. Ada relevansinya berarti betul. Jadi memang viral memviralkan ini tak masalah sebenarnya dalam Islam. Yang penting niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau niat kita baik, maka diikuti oleh orang lain, maka pahala kita dan pahala orang tersebut kita dapatkan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya.
atau orang yang mengikuti kita tadi. Jadi niat yang penting untuk dalam berbuat kebaikan. Itu Ustaz. Betul-betul, berarti segala perbuatan kita salah satunya nih untuk menjadi viral nih kuncinya di niat ya berarti saya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Surya atas podcast kita kali ini tentang cara-cara menjadi viral, Ustaz ya. Cara-cara menjadi viral dan pandangan viral dalam Islam, Ustaz ya. Oke, terima kasih kepada pendengar yang budiman. Sebelum ditutup, jadi Sekolah Bintang Cendekia akan melaksanakan Puncak Ramadan Ceria ya Ustaz ya. Puncak Ramadan Ceria yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025. Jadi Sekolah Bintang Cendekia akan melaksanakan pembagian sembako murah untuk saudara yang membutuhkan. Ada pembagian pakaian layak pakai, pakaian layak pakai untuk saudara yang membutuhkan, dan ada cek kesehatan, dan ada berbagai program yang lainnya. Untuk itu, mari sama-sama kita sukseskan acara Puncak Ramadan Ceria yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025. Dan para pendengar yang budiman, Sekolah Bintang Cendekia masih membuka penerimaan murid baru tahun 2025 tahun 2026. Bagi para ayah bunda yang punya anak atau mungkin sanak saudara family yang ingin mencari sekolah untuk anaknya, bisa langsung mendaftarkan ke Bintang Cendekia karena kuotanya hanya tinggal 5% lagi. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih kepada pendengar budiman. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.